Karena akhirnya kita tahu bahwa kepemimpinan yang hari ini itu bukan kepemimpinan yang demokratis, tapi kepemimpinan yang otoritarianisme. Kesannya sih demokratis gitu. Kesannya demokratis karena wah semuanya dirangkul. Tetapi mental model yang dimiliki, yang terinfiltrasi ke banyak program dan bahkan komunikasi publiknya adalah otoritarian. Dan saya kira akhirnya dalam 1 tahun ini kita sadar bahwa Prabowo telah melepaskan baju gemoynya dan kemudian memakai zirah otoritariannya. 1 tahun sudah pemerintahan Prabowo Gibran. Bagaimana Bung Tio sebagai mahasiswa menilai pemerintahan yang sudah berjalan 1 tahun ini? Oke, terima kasih Mas Ike. 1 tahun Prabowo dan Gibran memimpin. Kita tahu bahwa kepemimpinan ini dimulai dari satu luka bagi bangsa, yaitu pengkhianatan atas konstitusi. Putusan MK nomor 90 yang mestinya membuat Gibran tidak bisa, tapi jadi bisa untuk menjadi wakil presiden. Kita sadar bahwa pemerintahan ini dimulai dari luka itu. Dan luka atas konstitusi itu menguji sebenarnya apakah itu luka yang harus dibayar bagi sebuah kemenangan rakyat atau bagi para elit saja. Nah, kita cek dalam 1 tahun terakhir ini apakah kebijakan-kebijakan program yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto dan Gibran itu berorientasi pada kesejahteraan rakyat atau berorientasi pada konsolidasi politik supaya oligarki sekaligus elit hari ini punya kekuasaan yang mapan dan sempurna bahkan menjelang 2029 dan seterusnya. Kita ilustrasikan dengan 3 kebijakan saya kira. Yang pertama adalah Koperasi Desa Merah Putih yang secara top down membuat lebih dari 80.000 desa itu punya koperasi. Sejak awal, secara konseptual saja ini salah karena koperasi itu harusnya bottom up. Dia lahir karena aspirasi masyarakat, aspirasi satu community tertentu. Tapi yang terjadi adalah ini kebalikannya, justru top down. Nah, ini menandakan bahwa ada sesuatu yang direncanakan di baliknya di luar dari urusan-urusan soal kesejahteraan. Saya melihatnya bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini urusannya adalah tentang konsolidasi politik. Bahwa dengan memberi 80.000 lebih desa itu koperasi yang mekanisme adalah hutang melalui himbara, maka sewaktu-waktu ini bisa jadi kartu as, semacam sandera politik bagi kepala desanya ketika tidak berhasil mengelola keuangannya dengan baik. Bayangkan 2029 nanti orang-orang yang menguasai kepala desa tinggal bilang, kamu mau urusanmu di Koperasi Desa Merah Putih ini diusut atau mendukung Prabowo. Tentu dengan sangat mudah Prabowo akan menang melalui konsolidasi politik di level desa, melalui Koperasi Desa Merah Putih dan kepala-kepala desa yang hari ini menaungi Koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua tentang Danantara. Jadi kalau Koperasi Desa Merah Putih itu adalah konsolidasi politik di level grassroots, akar rumput, maka sebenarnya Danantara adalah konsolidasi politik di level elit. Hari ini kita lihat melalui Danantara, Prabowo merangkul dan mengkonsolidasikan kekuatan politik di level elit kita, terutama elit ekonomi. 10 orang terkaya adalah mereka yang punya modal di dalam Danantara. Nah, ini sesuatu yang saya kira kalau di bawah itu ukurannya adalah ancaman, maka di atas ini adalah ukurannya negosiasi, ukurannya adalah kerjasama yang memang sejak awal dibangun untuk kesiapan di 2029, sehingga hampir tidak dimungkinkan ada elit ekonomi yang akan dalam tanda kutip memilih pilihan lain karena akan dinyamankan melalui Danantara. Nah, kemudian yang ketiga yang ada di tengah-tengah dan bagi saya ini yang paling problematik karena kemudian menyangkut hajat hidup banyak orang yaitu MBG. Makan beracun gratis. Saya dengan sangat tegas bisa mengatakan bahwa itu beracun karena buktinya per hari ini lebih dari 10.000 anak keracunan. Kita bisa melihat itu sebagai program yang seolah-olah memang berfungsi sebagai peningkatan gizi. Karena setiap hari anak-anak akan disuguhkan dengan susu, buah, dan berbagai protein lainnya. Tetapi yang kita lihat adalah mekanisme program ini sampai kepada masyarakat itu tidak pakai logika kesejahteraan, tetapi pakai logika bisnis. Kalau dilihat per hari ini sudah lebih dari 11.000 SPPG yang berdiri dan 30 juta penerima manfaat dan lebih dari 400.000 pekerja. Ada dua faktor saya kira. Yang pertama adalah faktor pekerja.
Oke. Logika ketenaga kerjaan yang dipakai di MBG itu kan mirip dengan logika ASN. Sehingga 2029 400.000 orang ini, kalau dari target itu kan 30 juta per 80 juta gitu. Artinya masih ada 50 juta yang belum sampai. Artinya kalau hari ini ada pekerja 400.000, kemungkinan akan lebih dari 1,5 juta pekerja MBG. Maka 1,5 juta ini akan jadi masa solid untuk menentukan pilihannya di Pilpres 2029. Mereka akan milih presiden, itu bukan tentang siapa presiden yang paling ideal, tapi siapa presiden yang akan melanjutkan MBG. Karena kalau MBG tidak dilanjutkan, maka pekerjaan mereka hilang. Itu Jadi ada faktor ketergantungan. faktor tenaga kerja, karena dia pakai logika seperti ASN gitu, sehingga akan ada ketergantungan atas kebijakan negara, yang itu akan berpengaruh pada pilihan politiknya. Yang kedua itu di faktor penyedia modalnya atau investornya. Ya kita lihat dan data menunjukkan bahwa mereka yang memiliki SPPG, yang berinvestasi atas SPPG, itu kebanyakan adalah purnawiran TNI, politisi lokal, pengusaha lokal, yang kalau kita hitung-hitung, dari satu SPPG saja, laba bersih yang dia dapat atas biaya sewa, itu per bulan bisa 120 juta. Itu tanpa korupsi, itu tanpa mengambil yang bukan haknya. Per tahun, artinya dia bisa dapat 1,4 miliar kira-kira. 5 tahun artinya 7 miliar. Itu dari satu SPPG. Di daerah saya, salah satu ketua DPC partai, itu punya 4 SPPG. Bayangkan setiap bulan dia bisa mendapatkan 480 juta. 28 miliar dalam 5 tahun. Artinya di level penyedia modal SPPG ini itu juga akan menentukan pilihan dan kontribusinya di dalam Pilpres 2029. Sehingga kalau kita baca misalnya tadi 2029 akan ada Pilpres dan Prabowo akan pakai MBG lagi itu, maka yang dibayangkan oleh mereka adalah kalau MBG ini menang, presiden yang mengusung MBG menang, maka dia akan dapat 28 miliar lagi. Dan itu sudah selesai balik modal, artinya itu uang yang bersih. Maka untuk memenangkan presiden yang melanjutkan MBG, yaitu kemungkinan besar adalah Prabowo, maka saya kira dia nggak akan sungkan untuk bahkan misalnya mengeluarkan 10 miliar, mengeluarkan 15 miliar. Labanya dia selama 5 tahun saja itu 28 miliar. Nah ini terjadi di banyak tempat. Nah, konsolidasi politik seperti inilah yang saya kira harus kita waspadai. Karena akhirnya kita tahu bahwa kepemimpinan yang hari ini itu bukan kepemimpinan yang demokratis. Tapi kepemimpinan yang otoritarianisme. Kesannya sih demokratis gitu. Kesannya demokratis karena wah semuanya dirangkul. Tetapi mental model yang dimiliki, yang terinfiltrasi ke banyak program dan bahkan komunikasi publiknya adalah otoritarian. Dan saya kira akhirnya dalam 1 tahun ini kita sadar bahwa Prabowo telah melepaskan baju gemoynya dan kemudian memakai zirah otoritariannya. Jadi 3 hal itu hasil kajian dari BEM, analisa atau seperti apa tadi tidak poin tadi? Ya kami melihat begini, bahwa ya tentu ini adalah hasil dari kajian teman-teman berkolaborasi dengan berbagai pihak begitu. Dan mungkin yang jadi catatan penting lagi adalah jangan salah, MBG itu sampai sekarang belum ada Perpres dan Kepresnya. Artinya tata kelolanya buruk. Dan yang jauh lebih bagi kami menyebutnya adalah ada pengkhianatan konstitusi atas pelaksanaan MBG. Karena kalau kita baca APBN tahun 2026 nanti, itu dana untuk MBG adalah 750 triliun lebih. Itu luar biasa. Mohon maaf, saya koreksi. Tahun 2026, dana untuk MBG itu 335 triliun. Iya, 300. 757 triliun adalah dana alokasi untuk sektor pendidikan. Nah, kita tahu pasal 31 ayat 4 bahwa mandatory spending untuk MBG untuk pendidikan itu minimal 20%. 20%. Artinya 20% dari APBN kita harus ke pendidikan. Tapi dari 757 triliun, ternyata 30%-nya itu untuk MBG. Nah, pertanyaan saya sejak awal, kan ide MBG ini adalah ide peningkatan gizi, bukan peningkatan pendidikan. Betul. Maka harusnya kita masukkannya bukan kepada sektor pendidikan, tapi pada sektor kesehatan. Ketika kita cek datanya dan kita lepaskan MBG dari alokasi pendidikan, maka kita tahu bahwa angkanya itu cuma sekitar 15% dana yang benar-benar untuk pendidikan.
setelah dikurangi dari untuk MBG. Oke. Karena dari 757 itu 225 Oke, triliunnya adalah untuk MBG. Dan sebagai ilustrasi Mas, 225 triliun itu bisa kita buat untuk apa? Hanya kita butuh 150 triliun untuk menggratiskan seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia dalam 1 tahun. Artinya secara keuangan kita ini mampu untuk meningkatkan pendidikan dengan cara tadi misalnya mendemokratisasikan pendidikan melalui pendidikan gratis, terutama pendidikan tinggi. Tapi tidak ada political will di situ. Dan kita tahu karena otoritarianisme yang memang menjadi mental model dari sosok bernama Prabowo Subianto, tentu dimanapun berada, otoritarianisme tidak pernah mau ada warga negara yang cerdas. Sehingga kecerdasan yang dibatasi dengan cara memahalkan biaya untuk perguruan tinggi. Dengan tujuan utama, kalau kita lihat tujuan utama dari MBG ini adalah untuk mencerdaskan warga bangsa itu sendiri, terutama generasi muda. Bagaimana Anda melihat? Kita lihat kalau bicara sektor pendidikan, sebenarnya masalah hari ini apa sih? Apakah masalahnya memang di anak yang kurang gizi? Atau sistem pendidikan kita yang memang tidak minim dari berbagai masalah. Kita lihat lebih dari 2 juta guru kita yang ASN itu hidup dalam ketidaksejahteraan. Itu baru yang tidak ASN, belum yang ASN. Dan berbagai sekolah di ujung timur Indonesia itu untuk berangkat ke sekolahnya aja banyak jembatan yang roboh. Orang harus berjalan berkilo-kilometer. Banyak sekolah yang hampir roboh. Gitu. Terus kemudian sistem pendidikan kita secara pedagogik itu hampir tidak terupgrade kurikulum dan model pendidikannya. Nah artinya kalau kita bicara peningkatan kualitas pendidikan, sebenarnya masih banyak PR-nya. Bagi saya yang paling jelas adalah, oke, memang ada banyak masalah. Tapi satu hal yang bagi saya akan menjadi katalisator untuk menyelesaikan berbagai persoalan adalah kesejahteraan guru. Dan itu nggak dilihat oleh Prabowo sebagai program strategis. Tapi dia memilih untuk merampas hak guru demi makan siang murid-muridnya. Karena menggunakan anggaran dari alokasi 20% anggaran pendidikan di APBN. Kalau seandainya itu dipisah, MBG memiliki anggaran tersendiri. Katakanlah kita bicara tadi Bung Tio menyebutkan dari anggaran kesehatan. Apakah pendidikan ini, toh selama ini kan 20% ini juga tidak mengalir ke Indonesia Timur? Ya, tentu ada selalu masalah di balik penyusunan APBN kita. Di tahun-tahun sebelumnya memang tidak ada MBG, tapi yang mendominasi alokasi sektor pendidikan adalah pendidikan kedinasan. Nah ini bahkan dihitung per orang itu bisa dapat 2 miliar per tahun, saya lupa 1 sampai 2 miliar per tahun melalui anggaran kedinasan. Artinya memang tidak baru-baru kali ini terjadi. Pendidikan secara umum itu dipandang sebagai prioritas program. Sejak tahun-tahun sebelum ini kasusnya seperti itu. Ada anggaran pendidikan memang 20%, tapi dominasinya adalah untuk kedinasan. Nah di Prabowo kedinasan dilepaskan dari alokasi pendidikan itu, tapi ganti pakai MBG yang diklaim. Nah ini kan bagi saya gelagat yang sama.